Perkenalkan, saya Abdul Malik Lantip Ismail dengan NIM 2019 1090 1009 akan menjelaskan mengenai motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umum dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Motor induksi 1 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 1 fasa dan banyak digunakan terutama untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci, dan sebagainya karena motor induksi 1 fasa mempunyai daya keluaran yang rendah. Bentuk gambaran motor induksi 3 fasa diperlihatkan pada gambar 3.1 dan contoh penerapan motor induksi ini di industri diperlihatkan pada gambar 3.2. Ini merupakan gambar 3.1 yang merupakan motor induksi 3 fasa. Nah, untuk gambar 3.2 merupakan penerapannya motor induksi pada dunia industri. Prinsip kerja motor induksi. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya, sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus, dan sesuai dengan hukum Lenz, rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar rotor. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar. Jadi, bila beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. Motor induksi dalam pertambangan. Motor induksi dalam pertambangan pemanfaatannya yaitu pada elevator, salah satu jenis pesawat pengangkat yang berfungsi untuk membawa barang maupun penumpang dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar elevator yang pada pertambangan untuk pengangkutan biji atau hasil tambang. Produk motor induksi. Nah, ini merupakan produk motor induksi seri single fase 2 nilai kapasitor motor. Memiliki spesifikasi ambient temperature 0 lebih dari minus 15 derajat Celcius kurang dari 40 derajat Celcius. Sikap tidak melebihi 1000 meter. Nilai tegangannya 220 volt plus minus 5%. Nilai frekuensinya 50 Hz. Isolasi kelas B atau kelas F. Kelas perlindungan berjalan terus-menerus. Tugas atau rating IP54 atau IP44. Jenis pendingin IC0141. Produk tersebut adalah motor elektrik AC fase tunggal YL80M24 750 watt
1500 rpm yang memiliki harga 45,24 US dollar atau setara dengan 605.234 rupiah yang dapat dibeli di marketplace Alibaba yang akan dikirim dari Cina. Produk motor induksi ini adalah 1 HP 0,75 kW, 3 fase, 2 pole elektromotor atau dinamo atau motor induksi B3 seharga Rp2.200.000 yang dapat dibeli pada marketplace online seperti Shopee. Spesifikasinya tipe AE80M2, power 1 HP 0,75 kW, 1 PK, RPM 2845, 2 pole atau 2P, ampere 1,77 volt 220 atau 380 volt atau 3 fase, model foot mounted B3, diameter AS 19 mm. Soal dan penyelesaian. Soalnya yaitu motor induksi 400 volt, 6 kutub, 3 fase, 50 Hz terhubung bintang, membutuhkan arus 7,5 ampere dengan input daya 700 watt dengan rotor terkunci dan 150 volt diterapkan ke stator. Arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistansi atau fase stator menjadi 0,55 watt. Reaktansi diam stator dan rotor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1:0,5. Ketika motor beroperasi pada slip 4%, hitung arus stator, power factor, keluaran mekanis dan torsi, berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini. Hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model. Bandingkan hasilnya. Penyelesaiannya. Yang pertama, tes BR. ZBR sama dengan 150 akar 3 per 35 sama dengan 2,47 ohm. RBR sama dengan 4000 dikali 3 dibagi 35 kuadrat, dapatkan hasil 1,09 ohm. XBR nya sama dengan akar 2,47 kuadrat min 1,09 kuadrat, didapatkan hasil 2,22 ohm. Nah, X1 plus X2 aksen sama dengan 2,22. X1 plus 0,5 X1 sama dengan 2,22. 0,5 X1 ini merupakan X2 aksen juga berarti. Nah, selanjutnya atau bisa juga X1 sama dengan 1,48 ohm, X2 aksennya sebenarnya 0,74 ohm. R2 aksennya sama dengan dalam kurung RBR min R1 dikalikan dalam kurung XM plus X2 aksen per XM dikuadratkan. XM sama dengan 29,03 ohm. R2 aksennya sama dengan, sehingga R2 aksen sama dengan 1,09 min 0,55 dikalikan 29,03 ditambah 0,74 per 29,03 dikuadratkan, didapatkan hasil 0,568 ohm. Selanjutnya NL test. Nah, NL test ini untuk mencari Z0 sama dengan 400 per akar 3 per 7,5 sama dengan 30,79 ohm. Untuk R0 nya sama dengan 700 per 3 per 7,5 dikuadratkan, didapatkan hasil 4,15 ohm. Untuk X0 nya sama dengan akar 30,79 kuadrat minus 4,15 kuadrat sama dengan 30,51 ohm. Dan XM nya sama dengan X0 min X1 sama dengan 30,51 dikurangi 1,48, didapatkan hasil 29,03. Untuk resistansi outputnya yaitu R2 aksen
dikalikan 1 per S min 1 sama dengan 0,568 kali 24, didapatkan hasil 13,63 ohm. Gambar 9.24 ini merupakan model sirkuit yang tepat digambarkan pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ditemukan stator, faktor daya, dan output dayanya. Oleh karena itu, dengan Z input dalam model rangkaian pada gambar tersebut bisa dicari menggunakan ZF sama dengan JXM dikalikan R2 aksen per S plus JX2 aksen paralel kombinasi dari rotor impedansi. Nah, dari pernyataan itu didapatkan hasil 10,98 plus J596 sama dengan RF plus JXF, sehingga RF nya sama dengan 10,98 ohm dan Z inputnya sama dengan 0,55 ditambah J1,48 tambah 10,98 tambah J5,98, dapatkan hasil 11,53 tambah J7,44 sama dengan 13,72 dengan sudut 32,8 derajat ohm. Selanjutnya I1 sama dengan 231 per 13,72, didapatkan hasil 16,84 ampere. Untuk daya F sama dengan atau PF sama dengan cos 32,8 derajat sama dengan 0,84. Untuk power inputnya sama dengan akar 3 dikali 400 kali 16,84 kali 0,84, didapatkan hasil 9,80 kW. Karena reaktansi magnetisasi bersifat non-disipatif, daya dalam RF akan membentuk daya melintas celah udara, sehingga daya G sama dengan 3L1 kuadrat RF sama dengan 3 kali 16,84 kuadrat dikali 10,98, didapatkan hasil 9,34 kW. Gross mechanical outputnya sama dengan 1 min S dikali PG sama dengan 1 min 0,04 dikali 9,34, didapatkan hasil 8,97 kW. Untuk rotational loss sama dengan 700 min 3 dikali 7,5 kuadrat kali 0,55, sehingga didapatkan hasil 607 watt. Output mekanis bersih, daya keluar sama dengan 8,97 min 0,607 sama dengan 8,36 kW. Untuk omega S sama dengan 1000 kali 2pi per 60, didapatkan hasil 104,72 radian per second. Untuk torsinya sama dengan 8360 dibagi 104,72 dikali 1,004, didapatkan hasil 83,16 Nm. Nah, untuk efisiensinya sama dengan 8,36 dibagi 9,80 dikali 100, didapatkan hasil 85,31%. Nah, kemudian perhitungan kerugian. Kerugiannya yaitu 600, rotasi kerugian sama dengan 607 watt, core ditambah windage plus friction. Stator copper loss sama dengan 3 kali 16,8 kuadrat kali 0,55, didapatkan hasil 468 watt. Untuk rotor copper lossnya SPG sama dengan 0,04 dikali 9340 sama dengan 374 watt. Total kerugiannya, sehingga total kerugiannya yaitu 607 tambah 468 ditambah 374, didapatkan hasil 1449 watt. Nah, sehingga dapat dicek dengan P
input dikurangi P outputnya sama dengan P inputnya kan 9800 dikurangi P outputnya 8360, didapatkan hasil 1440 watt. Catatan metode tersebut dapat digunakan untuk mencari slip pada torsi maksimum dan nilainya, tetapi derivasi harus dilakukan akan cukup kompleks. Jauh lebih mudah untuk melanjutkan dengan metode setara Thevenin. Sama dengan metode Thevenin menjadi rumit dalam menentukan arus stator dan PF-nya. Ini akan diilustrasikan dalam dua contoh berikut. Perkiraan model sirkuit. NL testnya WR yaitu kehilangan rotasi, PR 9607 watt, R IWF 3 kali 231 kuadrat per 607 sama dengan 264 ohm. Arus IWF sama dengan 231 per 264 sama dengan 0,875. Arus M sama dengan akar 7,5 kuadrat min 0,875 kuadrat sama dengan 7,45, dan XM nya sama dengan 231 per 7,45 sama dengan 31 ohm. Nah, kemudian BR tes. ZBR sama dengan 103 per akar 3 dibagi 35 didapatkan hasil 2,47 ohm. RBR nya 4000 per 3 dibagi 35 kuadrat didapatkan hasil 1,09 ohm. X1 plus X2 aksin sama dengan akar 7,5 kuadrat min 1,09 kuadrat didapatkan hasil 2,22 ohm. X1 sama dengan 1,48 ohm, X2 aksin sama dengan 0,74 karena X2 aksin merupakan setengah dari X1. Nah, dari model figur pada gambar 9,25 dari gambar tersebut, Z total sama dengan 0,55 ditambah 0,54 ditambah 12,96 tambah J 2,22 didapatkan 14,22 dengan sudut 9 derajat. I2 aksennya sama dengan 231 per 14,22 dengan sudut 9 derajat sama dengan 16,24 dengan sudut minus 9 derajat sama dengan 16,04 min J 2,54. Nah, kemudian daya output mekanis kotor sama dengan 3 kali 16,24 kuadrat dikali 12,96 sama dengan 10,25 kW. Nah, kemudian daya output mekanis bersihnya sama dengan 10,25 minus 0,607 sama dengan 9,64 kW. Untuk torsi bersihnya sehingga torsi bersihnya sebenarnya 9640 dibagi 104,72 dikali dalam kurung 1 min 0,04 sama dengan 96 Nm. Nah, selanjutnya yaitu arus stator, yaitu I1 sama dengan IM plus I2 aksen sama dengan min J 7,45 plus 16,04 min J 2,54 sehingga didapatkan I1 sama dengan 18,90 ampere dengan PF sama dengan cos 31,9 derajat sama dengan 0,85 lagging. Sehingga power inputnya sebenarnya akar 3 dikali 400 kali 18,9 kali 0,85 didapatkan hasil 11,13 kW, sehingga efisiensinya didapatkan 9,64 dibagi 11,13 dikali 100% didapatkan hasil 86,61%. Perbandingan hasil yang diperoleh dari model perkiraan sekitar 10-12% lebih tinggi daripada yang diperoleh dari model IEEE. Kedua efisiensi tentu saja cukup dekat satu sama lain. Sirkuit perkiraan mengarah ke cukup kemudahan dalam komputasi dan visualisasi performa motor.